Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu, teman-teman guru, terutama teman-teman honorer nih. Bagaimana kabar Anda semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Kali ini saya ingin berbagi informasi nih Bapak Ibu. Ini sepertinya kabar yang kurang sedap ini Bapak Ibu. Guru honorer sekolah negeri hanya punya dua pilihan jika tak ingin dirumahkan di tahun 2025. Waduh, sementara kita tahu Bapak Ibu masih banyak teman-teman yang honor ya di sekolah. Tetapi jangan khawatir apabila Bapak Ibu teman-teman honorer yang kemarin pernah ikut seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 di tahun 2024 masih bisa ya diselamatkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Tetapi bagaimana yang belum pernah sama sekali ikut tes seleksi P3K, kemudian sekarang masih aktif di sekolah, nah, Bapak Ibu. Nah ini informasi ini tentu bisa membantu bagaimana kedepannya ya teman-teman yang honorer di sekolah negeri terutama. Baik, nanti coba disimak dulu Bapak Ibu sampai selesai. Nanti di akhir video saya nanti akan sampaikan dua hal ini ya, dua pilihan ini yang bisa menjadi pilihan bagi Bapak dan Ibu, bagi teman-teman yang honor, terutama yang honorer di sekolah negeri. Untuk itu disimak ya sampai selesai. Baik, saya lansir dari Klik Pendidikan ya Bapak Ibu. Pemerintah tengah mengupayakan menuntaskan penataan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2025. Saat ini upaya yang dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan seleksi P3K 2024 yang tahapannya masih berlanjut hingga kini. Targetnya Bapak Ibu, semua honorer yang terdata di database PKN harus diangkat menjadi P3K di tahun 2025. Jelas ya, targetnya honorer yang terdata di database PKN. Masalahnya sekarang, bagaimana yang belum terdata di database PKN tetapi sekarang sedang aktif mengajar di sekolah-sekolah negeri. Yang gajinya, yang honornya itu tentu dibayar dari dana BOS. Dan ini yang tidak boleh karena kata Mendagri Bapak Ibu tegas ya menyampaikan bahwa tahun 2025 itu kan tidak ada honor lagi ya, sehingga Undang-Undang ASN 2023 menyampaikan karena tidak ada honor maka tidak boleh ada keluar uang, artinya pembayaran gajinya untuk honor itu dari APBN. Sementara kita tahu bahwa BOS itu kan dari APBN. Nah, inilah yang menjadi alasan ya kenapa guru-guru yang di sekolah negeri ini terancam dirumahkan atau diberhentikan, Bapak Ibu. Nah, kalau di sekolah swasta mungkin agak berbeda karena ada sumber lain untuk sistem penggajian. Tetapi kalau dana yang digunakan untuk menggaji atau menghonor teman-teman honorer dari dana BOS, nah itu akan menjadi temuan hukum ya, temuan dari pemeriksaan BPK. Itu kira-kira jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang lolos selamat, kemudian yang tidak lolos tetapi pernah ikut seleksi di P3K tahun 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 dan itu terdata di database PKN, insya Allah kalau pemerintah komitmen itu nanti akan ada pengangkatan P3K paruh waktu ya begitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mohon maaf tadi tidak ada di database PKN, kemudian masih aktif sekarang di sekolah, terutama di sekolah-sekolah negeri, maka ada kemungkinan ya tadi dirumahkan. Makanya Bapak Ibu ada dua pilihan yang menjadi mungkin solusi ya kalau ingin tetap mengajar. Nah, dua pilihan itu apa saja? Yang pertama itu mereka harus diangkat menjadi P3K pada proses seleksi yang masih berlangsung hingga saat ini. Ya, itu selamat. Yang kedua, kalau ingin terus mengajar ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru honorer sekolah negeri pindah ke sekolah swasta yang membuka peluang untuk mengajar.
ini tidak lepas Bapak Ibu dari dampak ya, dari dampak aturan Undang-Undang ASN yang melarang tidak boleh lagi honorer ada di sekolah. Ya, istilah honor itu begitu. Nah, tidak menutup mata bahwa masih banyak sebenarnya teman-teman yang ada di sekolah negeri yang sekarang statusnya belum jelas ya ke depannya begitu ya. Jadi intinya kalau honornya masih dibayar dari APBN ya Bapak Ibu, dari dana BOS, kebanyakan dari dana BOS kan kalau di sekolah negeri itu, maka itu menjadi kata Pak Tito Karnavian yang dilansir dari YouTube Kemendagri RI beberapa waktu lalu, itu tidak boleh mengeluarkan dana untuk membayar honor dari BOS. Intinya begitulah. Itu akan menjadi temuan ya Bapak Ibu. Bahkan teman-teman yang belum memiliki NUPTK, kemudian apa itu, yang belum S1, sekarang ada regulasi baru, itu tidak boleh ya membayar honor dari dari dana BOS. Jadi untuk honorer itu tidak cukup hanya masuk Davodik, tapi ada syarat lain diantaranya kepemilikan NUPTK. Itu juga akan menjadi temuan ya, temuan BPK ketika nanti ada pemeriksaan. Nah itu Bapak Ibu ya yang dimaksud mungkin tadi di judul kita di depan, bahwa untuk guru honorer yang ada sekolah negeri pilihannya hanya ada 2 tadi ya, yaitu tadi ikut seleksi kemarin dan lolos, kemudian yang kedua pindah ke sekolah swasta yang membuka peluang kerja. Nah selain itu bisa, kan tidak mungkin juga ya sukarela begitu ya tanpa ada bayaran atau dari dana tanpa ada honor ya. Dan sekolah negeri itu kebanyakan dari dana BOS. Nah ini informasi ini saya kira ini penting Bapak Ibu, karena ini semakin ketat sekarang ya. Jadi itu mungkin beberapa alasan mengapa kita dilarang untuk mengangkat tenaga honorer ya, karena itu jelas di undang-undangnya bahwa per 28 Desember 2024 kemarin itu adalah hari terakhir untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer ya, yang dibayar lewat dana BOS itu akan menjadi temuan. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan informasi ini. Mudah-mudahan saja informasi bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.